jangan pernah ragu dan tetap diri, percaya diri itu penting. Itu yang pertama. Maksudnya buat tuh mau melangkah untuk meraih sesuatu tuh itu tuh butuh proses, bukan hal yang mudah. Kayak jatuh bangkit. Baik, jadi ini hari beta ketemu dengan ketemu saudara satu ansok yang di sini orang kenal dia, tapi di luar di Jakarta orang kenal dia, terutama di dunia perfilman enak. Dan dia yang beta bilang soalnya kenal maka soalnya sayang, maka soalnya salah kalau beliau terkenal. Kita akan langsung. Oke. Om Randi Taholi, makasih banyak sudah datang menjumpai beta di sini. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Kosmihun. Beta anak asli Konfatu. Beta lahir besar di Aitoin, lebih tepatnya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Enak. Jadi Putra daerah. memang kita tuh yang kuat. Dari waktu ini kita makan lama hanya karena keadaan waktu dan tempat gitu. Karena waktu stay di Jakarta, beta stay di Kuan sore. Jadi hari kita mau sedikit ulik waktu Kisah. Tapi sebelum itu kakak beta tanya dong. Kakak di Jakarta. Tapi sebelum itu kan sekolah semua di Konfat atau di Beta SD di Taupi itu kecamatan Konfat. Taupi ya? Nah, Taupi. Desa Taupi. Kalau di rumah di Aitoin. Betul, siap. Tapi lebih tepatnya orang tahu kecamatan Konfat. Kecamatan Konfat. Ya karena misalnya banyak orang di Iya. Konfat. Di Konfat. Tapi lebih jelasnya Aitoin. Desa Taupi. Beta alumni dari SD Impres Taupi. SD Impres Taupi, SMP Konfat SMP, beta pernah SMP di SMP Negeri Konfat itu 1 tahun. Mulai kelas 2 pindah di SMP Negeri 3 soalnya. SMP Jadi 3? pertama di ST ya? Beta alumni yang SMP 3 soalnya. Kan SMP 3 kan? Deli ada sini. Kalau SMA kan? Beta SMA Negeri yang Kupang. Oke, siap. Si kemana? Kiri atau kanan? Siku kiri atau kanan? Dua-dua. Nah, situ kakak bertanya. Cita-cita sebenarnya apa? Cita-cita. Kalau beta cita-cita sebenarnya tuh beta kalau untuk menjadi seorang aktor tuh dulu beta dari masa kecil tuh selalu nonton film action biasa nonton. Dulu salah satu film yang menjadi motivasi untuk menjadi seorang aktor tuh dulu Preman Kampus. Mungkin itu Om Randi dulu sudah waktu masih kecil. Dan dulu zaman film Indosiar. Oh dulu kan main Indosiar? Sony. Nonton. Beta Suka film. Beta sempat main di Indosiar tahun 2017, tapi maksudnya dulu beta masih kecil, SD, SMP. Dulu beta SMP 3, jadi tiap kali pulang dari sekolah bela langsung. Kalau makan juga langsung. Kalau buka seragam, pokoknya buka kaos kaki sepatu bela langsung buka TV. Pokoknya buka corona itu paling tahu persis karena dia sering nonton. Dulu Indosiar tuh Genta Buana. Dia memproduksi house atau PH tuh Genta Buana. Film-film yang buka-buka jurus. Ya, jurus. Mungkinnya dari situ tuh ada film keren. Ya dari situ beta motivasi. Tapi kalau untuk cita-cita dulu beta cita-cita terlalu banyak. Main pasti dulu. Pastinya udah apa? Terakhir kali. Yang terakhir kali itu aktor. Baru menjadi aktor. Dan memang kalau polisi juga orang cita-cita jadi polisi. Tentara juga pernah. Hanya memang Tuhan berkehendak lain kakak. Tuhan berkehendak lain. Nah, dari situ dia mencerita kemana kakak jadi seperti sekarang aktor. Jadi awal mulai berkarir, dia sampai titik ini semua orang tahu Yesus ya. Awalnya di Jakarta tuh beta pertama kali beta di MKK namanya Hotifun. Beta di situ. Hotlift. Hotifun. Beta biasa panggil ke Hotlift. Jadi setelah beta di situ, beta pernah, mungkin beta jadi Matel tuh Matelang. Oh, itu Matelang. Siap. Itu ngeri nah. Mata biasa ya awalnya setelah itu 3 bulan dia bilang kakak bahwa dia bilang beta harus mandiri. Jadi dia keluar dari situ. Beda rumah keluar, akhirnya beta bekerja di kedutaan Singapura. Potong jaga-jaga semacam ketika penjaga-jaga di salah satu kedutaan Singapura di Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu 3 bulan di situ kita berhenti. Kita berpikir bahwa kok Stephen William atau aktor-aktor hebat itu bisa jadi artis, maka kenapa bisa? Beta bisa.
Wih, Dia bilang dia harus tunjukkan bahwa foto orang timur itu bisa. gas lah dia. Gas. Sudah terakhir dia datang di dulu dia datang pertama itu di screenplay production itu screenplay itu PH. Jadi dia itu produksi FTV yang iya. sering tayang di SCTV. SCTV. Backcasting sudah lolos di situ. Sudah lolos. Terakhir pokoknya dia datang di beberapa PH termasuk sinema sudah lolos. Akhirnya dia datang di lapangan. Langsung di TKP. Dia langsung di TKP. Ada orang syuting dulu, awalnya syuting judul Wasiat Bapak. Itu dulu tayang di Antv. Di Antv. Jadi itu ada video pertama Om Randi di Instagram, nanti Om Randi lihat. Jadi awalnya itu dia jadi berperan sebagai debt collector. Awalnya sesuai dengan pekerjaan awal. Sesuai dengan pekerjaan awal. Sebenarnya dia bisa ada tujuan son bebung kakak rusak. Dia di rumah juga makan sih. Tapi saya ikut kode tahu. Tes pengalaman. Nah, pengalaman ya betul. Ternyata makanya Bottom bukan hanya menjadi seorang public figure baru Bottom bisa membawa diri yang baik untuk orang lain. Menjadi debt collector itu bukan. Ya bukan berarti harus selalu fisik. Betul. Bottom bicara dengan orang harus sopan. Oke, dari situ kita belajar bahwa segala hal itu sangat mudah. Akhirnya waktu sama cerita ini ya. Ya. Beta di TKP, dia datang ada orang syuting. Dia bilang begini, Pak sutradara mohon izin. Jadi dulu selalu kata dengan mohon izin. Jadi dia bilang, Pak ini Anggota. padahal anggota yang kena pecah. Gagal. Anggota masyarakat. Anggota masyarakat. Jadi sudah akhirnya beta tanya sutradara, Pak mohon izin ini syutingnya. Dia pakai arti dia menyesuaikan bahasa sana. Pakai logat Jakarta. Jadi dia bilang, mohon izin Pak ini lagi syutingnya. Iya, Pak syuting dia bilang. Ya beta begitu dia siap. Dia bilang Karmana atau dia bilang Karmana beta bisa gabung kok. Dia bilang betul langsung bilang beta lu punya skill apa? Bisa marah. Dia bilang begitu, bisa marah. Dia langsung marah. Dia bilang coba marah. Dia langsung marah. Dia langsung tantang dia begini. Ekspresi marah. Dia bilang lu harus muka keram, ekspresi marah, tapi tetap cool dalam waktu 3 menit. Di situ dia suruh kayak ketawa, menangis. Ketika dia suruh beta menangis pas saat itu, suruh menangis ini nanti ketemu beta menangis. Karena waktu dia ingat dia pun keluarga tuh. Beta pun mama almarhumah yang sudah bilang kasih bulan tahun 3 Agustus 2014. Dia ingat apa? Jadi dia ingat langsung menangis. Ya pendalaman karakter. Oh bisa, dia bilang berarti lu ini punya skill. Dia bilang lu punya skill, dia bilang puji Tuhan. Dia maksudnya dia bilang puji Tuhan, orang semua kaget. Karena di situ kita non-Kristen semua. Kita namanya betul negara Indonesia ini kan negara Tuhan yang Maha Esa. Jadi beta berpikir bahwa dimanapun betul selalu bilang betul anak Tuhan Yesus, betul orang Kristen. Ya kalau betul saudara dia Muslim, dia Konghucu atau apapun di agama, bagi beta pribadi yang penting karena Tuhan sertai intinya begitu. Jadi sudah kakaknya Tuhan Yesus langsung puji Tuhan. Baptu bilang sekarang hari ini pun lu syuting, dia bilang begitu. Jadi selama casting itu bisa lolos. Tapi langsung di TKP lolos. Itu tuh yang memang banyak bepung kawan-kawan bilang dan juga kaget. Botong ini suka casting berulang kali tapi bisa lolos. Dia bilang lu 5 tahun. Itu tuh ketika lu dia berdoa. Betul. Itu tuh kata. Lu tahu soalnya pagi-pagi berjalan. Dulu gue juga belum tahu Jakarta. Dia pernah kena tilang sampai polisi bawa motor jauh. Sontak mana di motor di mana? Tapi sampai besok kakak menang. Udah terpulang. Terpulang motor. Karena maksudnya waktu pergaulan dia enak. Sebenarnya waktu bukan karena mata elangnya fisik tapi pemuan diri. Jadi dari situ beta bilang kalau botong merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, botong cara bawa diri di orang pasti botong. Ya sebenarnya bagi beta pribadi orang bilang sukses tuh karena kaya. Bagi beta tuh bukan karena sukses tuh bukan karena memiliki banyak hal atau bilang botong tuh jadi apa yang botong mau, jadi polisi atau jadi tentara atau jadi aktor atau jadi orang hebat, bukan, atau jadi businessman. Bukan, sebenarnya botong jadi orang sukses tuh
ketika bottom bermanfaat untuk orang lain. Itu Nah, orang yang harus sukses keluar. kalau bagi dia pribadi. Jadi semenjak Syuting hari pertama. hari pertama Kamu terang jadi apa? dia jadi proyektor penagih hutang. Nanti kakak sebentar nanti kakak. Suara dia. Kita lihat syuting di Instagram. Jadi dari situ setelah itu besok dia belum terlalu paham. Tapi dia langsung menyesuaikan diri. Dia langsung bilang Tuhan hari ini pun dia harus bisa bagaimanapun caranya. Dia harus syuting. Dong kasih skrip memang. Nah, dong kasih skrip. Dia baca. Dia langsung tanya, Pak ini bisa improvisasi. Jadi improv itu bottom baca, bottom tahu benang merah, tapi bottom dengan bottom Kata-kata sendiri. Langsung. Waktu itu gue ingat persis dia pun dialog. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus baru tentang hari ini. Ini sudah biasa nah. Jadi gue bisa mau tahu nah. Iya, bayar nah. Hampir beta sama masa kupang juga hanya kan. Memang bisa. Hanya langsung tahu. Terus harus mengerti itu. Ada logat-logat ke semi Kupang atau Manado Udah bisa. belum bisa orang mengerti. Akhirnya itulah hari pertama beta mulai kali tahun 2017. Tapi dia sempat pulang. Sebenarnya kalau itu sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Setelah itu dia syuting di situ selama 5 episode. Di episode ya? Nah di situ. Tapi awal tuh memang maksudnya orang tuh sampai kaget langsung bisa maksudnya keep rolling action satu kali take one take. Woi, sekali ulang ya? Padahal maksudnya biasanya kalau bagi pemula atau Langsung awal ulang. yang belum tahu itu tuh bisa sampai 5 kali. Betul. Bahkan kakak artis Saya hebat, sampai yang paling bagus kan. sampai yang paling bagus. Bahkan bukan hanya orang awam, artis hebat saja bisa 6 kali. Karena kan ada kesalahan. Iya. Mungkin artikulasi suara, botok omong belepotan, maksudnya agak tagai. Iya. Itu Salah kan? ulang, ulang. Nah, puji Tuhan itu ulang. Terjadi. Satu kali Tujuh sampai bab 7 bilang. Wah, jadi Kamu kok bisa? dia bilang lu bisa. Maksudnya beta dalam hati puji Tuhan. Maksudnya karena semua itu mental. Sebenarnya semua itu tergantung mental dan botong biasa berdiri depan banyak orang. Nah kebetulan kan ini salah satu kesaksian Pak Randi. Dulu beta apa pendeta gereja Pantekosta di Indonesia. Kristen lah, Kristen Protestan. Kristen Protestan ini kan kayak motor ini. Iya, betul. Dan hanya denominasi beda. Iya, hanya Denominasi aja. Jadi dari kecil tuh botong biasa berdiri di depan umum kesaksian. Iya. Biasa berdoa dari kecil. Jadi maksudnya dari situ melatih botong Mental. Berani tampil depan umum. Jadi akhirnya itu adalah salah satu Kelebihan yang Tuhan kasih. Jadi dari situ maksudnya itu hal yang kita selalu pegang. Maksudnya botong bukan berarti botong bilang begini botong paling susah. Betul ya, betul. Jadi akhirnya dari situlah mulai berkarir tahun 2017. Film pertama, sinetron pertama. Jodoh Wasiat Bapak. Setelah itu 5 episode situ dia syuting di Anak Jalanan. Kemana kau pindah di Anak Jalanan ya? Jadi bukan Anak Jalanan, Anak Langit. Anak Langit, kemana kau pindah di situ? Jadi waktu itu gue sempat ada kawan-kawan yang syuting di situ. Bung, dong panggil orang timur tuh selalu Bung, ini ada butuh karakter orang timur yang jadi dong berpikir bahwa orang timur tuh muka sangat hitam. Dibentak lulusan hitam, dia bilang ya bukan berat. Jadi lu pikir orang timur sangat putih. Lu sesal timur nih bos. Jadi dong panggil siapa? Jadi dong panggil di Anak Jalanan. Akhirnya Anak Langit kan? Anak Langit akhirnya betul mulai syuting situ. Dia syuting di situ sekitar 20 episode. Puji Tuhan 20 episode 7 sangat panjang nanti. Bahkan kalau hanya sekedar mungkin jadi figur yang lewat saja mungkin bisa kapan lah betul nggak? Iya, tapi jadi apa? Waktu itu dia jadi geng. Jadi kita di salah satu geng yang selalu dia antagonis tapi botong selalu fight dengan Stephen William. Ya, fight. Jadi geng motor. Maksudnya itu juga apalagi pemula ke beta. Maksudnya baru awal. Beta sama sekolah. Rata-rata tuh orang sekolah itu. Dan rata-rata tuh yang berkarya itu Ini timur Pak. Ya, makanya maksudnya modal. Makanya beta Kalau modalnya apa? asli modalnya.
hanya memang waktu di atas. Waktu di atas sendiri. Jadi potong ikuti arahan. Arahan. Waktu bilang jalan. Arahan bahan. Jadi syuting 20 episode sih. Di situ akhirnya setelah itu sebelum itu juga ada itu Rezeki 7 Turunan. Itu waktu itu pemeran utama tuh Billy Saputra. Dia sempat syuting di situ jadi anak kampus tapi punya peran di situ. Nah, setelah itu dia Pulang kembali pulang ke timur. sini. Ya, dia pulang kembali sini tahun 2019 tes TNI sampai lulus. 2020 tanggal 1 Januari kita cabut Jakarta. Gas pulang. Tapi ini yang langsung Dulu waktu awal beta syuting di sinetron Gober ya. itu tayang di RCTI. RCTI. Jadi waktu itu sempat ya puji Tuhan itu semua kontrak, tapi pandemi awal gagal. Film bungkus tuh di tamat. Besaran orang bilang ya. Jadi dengan Tuhan ini semua kontrak tiba-tiba bungkus karena sudah ya maksudnya kita bingung ya pandemi ini potong, tapi memang selama pandemi itu Tuhan tuh luar biasa. Meskipun bermain pasti nanti ada sesuatu jadi. Memang meskipun ada job, jadi tiap hari itu ada syuting. Maksudnya tapi beta belum sepenuhnya main di film itu. Jadi waktu itu sempat sinetron Gober bungkus tamat, beta sempat syuting itu ke Raja Tengkorak. Wih, Pengkolan juga main ya? Main. Ada di Yang YouTube, ada di Instagram, pokoknya di YouTube Raja Tengkorak ada. Tapi bukan pemeran penting di situ. Hanya berapa episode itu? Iya, hanya berapa episode. Artinya sempat masuk keluar. Karena di film itu misalkan kalau ini hari Boto masuk, tanggal 15 Boto masuk syuting, paling kurang 3 minggu baru bisa masuk lah. Kalau sampai bocor. Karena Boto bukan pemeran yang hampir tiap hari. Ya, artinya Boto di situ ada nama. Kalau nama harus tiap hari. Harus nama tiap hari karena jatuhnya Boto di situ suruh pemain kontrak. Artinya dalam arti bahwa Boto itu sudah main penting di film. Karena satu film harus lah. Nah, dari semua film-film yang bermain sekarang sinetron Anak Jalanan. Sinetron Anak Jalanan. Tayang di GTV ya? Iya, GTV. Sinetron Anak Jalanan ini begini yang sekarang terakhir dia syuting kemarin 97 episode. Wih, itu kita berperan sebagai Ari. Itu dari sekian film-film yang sinetron yang pernah bermain kita bintangi, ini salah satu yang puncak dari karir sebenarnya. Ini Saya bilang puncak kata gue dulu. Waktu di atas kasih lebih dari ini. Iya, maksudnya ini yang sebentar dirasakan ini puncak. Yang maksudnya beta berbesar hati bilang Tuhan supaya kita sejauh ini sudah luar biasa. Karena maksudnya merasa bahwa wah, potong dari daerah, potong timur, potong di mampu bersaing di ibu kota negara sampai. Wih, potong kalau mau minder. Betul. Dia ini datang tinggi, ganteng, kawan turun bawa mobil. Potong datang nih bawa motor. Motor apa? Motor juga mungkin ya, motor biasa. Dong ini datang kawan turun dari mobil sama motor ini juga. Kalau bawa motor juga ada lagi. Wih, itu motor kakak gue kosong dong. Motor berat. Enggak gue. Motor di sini motor dia sepi kalau main helmet aja. Helmet juga pelajaran. Jadi Sony motor itu motor yang mau pakai di Anak Jalanan yang sekarang tuh itu sponsor bekasnya. Sponsor dari Honda. Jadi memang sejak banyak film yang banyak sinetron yang dia pernah main, tapi yang film terakhir ini Anak Jalanan yang sekarang sementara tayang di GTV yang sementara jalan ini nih yang paling panjang di episode paling panjang dan dia cerita dia perencanaan 2000 episode. Ini film ini rencana 2000 episode dan mudah-mudahan setelah pulang dari sini ini Boto ada di mana? Oh, ini kata di Soe. Kita di Tanah Timur, Konsoe. Di Batam pun tanah kelahiran sendiri. Siap, kakak. Jadi bisa menyangka beta orang Timur. Orang bilang orang Timur lahir di Tanah Timur. Betul. Saya bisa pungkiri itu. Pungkiri. Biar kulit setimur aman gitu. Bukan Timur. Kalau Timur itu.
Itu sudah jadi setiap orang untuk menuju ke tangga kesuksesan itu mencerita berbeda. Sebab tuh mencerita begitu. Jadi jangan pernah pesimis dengan ketemu keadaan yang mau dibilang kata timur, orang biasa bilang timur kok dan kata di kampung jangan bisa berkembang. Intinya ada kemauan, ada niat, Tuhan buka jalan. Yang penting jangan lupa waktu di atas. Ayo men, lanjut kakak. Ada soalnya satu kalimat yang bisa menginspirasi ketemu anak-anak muda, terutama ketemu satu NTT tapi terutama ketemu di Soe, karena banyak juga orang yang mau berkembang tapi dosen tahu mulai kemana, dosen tahu harus buat seperti apa, adakah kalimat itu berbunyi seperti apa? Kalau dari kita pribadi satu hal itu yang paling penting. Jadi potong bahwa semua itu dapat murah. Karena ketika potong bersama Tuhan itu pasti ada jalan keluar apa yang potong mau. Sekarang kan kadang cita-cita juga potong ikut orang. Betul. Orang mau jadi ini, potong mau jadi itu. Kadang-kadang begitu. Nah untuk potong pembahas saudara yang ada di Konso ya, Timur Tengah Selatan, atau yang ada di Kupang, NTT, atau sebelah saudara yang merantau di Luar pulau. di luar pulau lah, terutama yang ada di Indonesia. Botong ini jangan pernah ragu dengan potong diri, percaya diri itu penting. Itu yang pertama. Maksudnya botong mau melangkah untuk meraih sesuatu itu tuh butuh proses, bukan hal yang mudah. Ya jatuh bangkit. Tapi yang pertama itu memang satu hal tuh. Botong harus botong pergumulan, intinya pergumulan. Setiap hal yang botong mau raih itu tuh kalau dalam doa saya. Kalau bagi dia pribadi, karena dia sampai titik ini nih karena Tuhan Yesus. Dia sampai masuk TV. Dia tadi sampai pernah berpikir untuk sampai di titik ini. Betul. Ya terencana biar begini sesuai. Mas dari figuran itu tersenang. Tidak awal saya yang hanya sekedar dulu dia sempat figuran yang hanya lewat tuh dia sempat 1 minggu sampai berpikir masuk lewat kamera sempat lihat beta sampai begini wih salam kawan. Wih. Apalagi itu orang main langsung ini. Nah itu. Tapi ketika dia berada di posisi ini dia pernah berbesar hati. Betul. Pernah bilang wah ini beta soalnya hanya selalu yang ada dalam diri sampai titik ini dalam Yesus. Dan dia mau ini jadi kesaksian besar untuk dia kawan-kawan, bersaudara, bahwa ketika kita bersama Tuhan tuh kita bisa meraih kunci kesuksesan. Sebenarnya sukses itu bukan hal orang mungkin bilang potong mungkin kesultanan kerajaan atau punya banyak uang. Potong ini justru punya banyak uang sampai ke orang-orang hebat, pembesar yang punya. Tapi yang beta mau tuh botong mampu melewati pemimpin. Tuhan bisa pimpin botong, kirim malaikat pimpin botong, temani botong dan pimpin botong sampai raih botong ini bisa itu sukses suatu yang berharga. Karena bagi beta pribadi nama itu penting. Ya karena nama baik Tuhan, firman Tuhan saya bilang nama itu berharga karena kekayaan. Emas dan perak itu sangat harga. Botong nama terbaik. Ada salah satu hal yang beta belajar dari orang Timur, karena beta orang Timur. Salah satu hal yang paling sampai Jakarta juga omong di kawan-kawan. Beta orang Timur, kalau ada tamu atau orang datang dari luar, dia biar tiap hari dimakan kosong. Tapi ini hari dia akan cari ayam atau kambing atau babi potong keseluruhan. Dia harus makan paling terenak sih di rumah. Paling terenak di rumah. Itu tuh salah satu hal yang kakak, salah satu hal yang Son pernah ditambah. Son ketemu di tempat lain. Son ada di tempat lain, hanya ada di TTS, hanya ada di Tanah Timur. Mungkin Tanah Timur itu mungkin Kupang atau Amarasi atau Rote atau Saru. Kakak Son tahu tapi kakak alam jadi Yang biasa lainnya ada di Son. Dan itu untuk belajar semua di Taupi. Dia khusus di situ. Lebih mungkin botong kampung untuk ayoto untuk orang Sontau. Karena orang tawanya Puan Pati. Betul. Tahu nama kecamatan. Berumah tuh dia itu, berumah orang tua tuh dia itu. Memang botong orang tinggi. Tapi botong lagi besar itu. Siap. Jadi beliau orang itu. Jadi ketika lu ada impian, lu jangan pernah lupakan Tuhan untuk mendoakan setiap impian yang ada dan jangan bandingkan dengan proses orang lain. Terakhir, lu jangan jadikan orang patokan kesuksesan, jadi lu patokan juga karena itu akan berbeda. Tuhan juga akan ketemu garis tangan, garis kesuksesan. Itu saja untuk ini hari dan shalom.
Tuhan Yesus memberkati. Makasih kakak.